Nah, yang terakhir sirat. Jadi sirat ini titian yang dibentangkan di atas api neraka yang wajib diseberangi oleh setiap orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, ya. Dan titian ini secara logika dunia tidak make sense untuk diseberangi. Karena dikatakan dalam satu hadis, ya, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang. Gimana caranya kita nyebranginnya, Pak? Ya, dia lebih halus dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang, dan kita harus nyebrang di atasnya. Nah, ternyata orang bisa menyeberanginya karena iman dan takwanya yang akan dirubah menjadi cahaya. Semakin banyak iman takwanya, semakin banyak cahaya yang jadi kendaraan dia untuk menyeberanginya. Kalau iman dan takwanya itu setinggi gunung gitu ya cahayanya, maka dia akan menyeberangi titian itu, sirat itu kayak kilat, tahu-tahu sudah di ujung. Tapi mereka-mereka yang iman takwanya berupa cahaya yang cuma sampai kepalanya, ya bukan cuma sih sampai ke kepala gitu, itu kencang juga, tapi kencangnya kayak kuda lari gitu. Nah, mereka-mereka yang kurang dari itu kayak onta, agak pelan jalannya. Nah, yang paling lamban geraknya adalah mereka-mereka yang cahayanya itu hanya di ujung jempol kaki. Itu pun on off, nyala mati, nyala mati. Siapa mereka ini? Al-munafiqun, orang-orang munafik. Kan mereka mengucapkan kalimat syahadat juga kan? Tapi mereka menipu Allah, hendak menipu Allah. Sehingga sama Allah ditipu juga mereka. Nah, jadi mereka ini kalau nyebrang, nunggu jempolnya itu nyala. Begitu nyala, dia nyebrang. Karena itu tempatnya gelap gulita itu. Gelap gulita, di bawah api neraka menyala. Nah, begitu dia mati, dia berhenti. Nggak berani dia maju. Nunggu nyala lagi. Nyala, dia maju lagi. Pakai cahaya yang sedikit itu yang ada dari jempol kakinya. Terus begitu, berhenti, ya kan? Jalan, berhenti, jalan. Nah, di tengah-tengah, mati, nggak nyala-nyala. Gitu. Nunggu-nunggu nggak nyala-nyala. Akhirnya dia nekat, lari, jatuh. Sengaja sama Allah dipermainkan, karena dia dulu mempermainkan agama Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Setelah sampai di seberang, di Qantoroh namanya. Qantoroh itu lapangan terbuka menjelang Babul Jannah, gitu ya. Babul Jannah udah kelihatan, tapi tidak boleh orang masuk kecuali dipanggil. Ya. Nanti pemanggilannya ada yang sifatnya individual, tapi banyak yang kolektif. Ya, zumaro, ya, rombongan-rombongan, gitu. Ya. Nah, jadi ada mereka-mereka yang nunggu nggak dipanggil-panggil. Ternyata siapa mereka ini? Ternyata mereka ini hamba-hamba Allah beriman, ya, calon penghuni surga. Tapi masalahnya kenapa mereka tertunda, nggak dipanggil-panggil? Karena mereka punya masalah dengan sesama orang beriman, dan masalah itu nggak diselesaikan di dunia. Ya. Sampai di kitab Ibnu Katsir itu diceritakan ada dua orang bersahabat, dua-duanya orang beriman. Mereka sempat menjadi sahabat karib, tapi dalam perjalanan hidupnya terjadi sesuatu, pecah hubungan mereka. Dan ternyata sampai akhir hayat, kematian menjemput masing-masing mereka, nggak sempat islah, nggak sempat memperbaiki hubungan. Gitulah. Nah, akhirnya mereka tertunda nih, dua orang ini. Allah langsung turun tangan. Allah nanya kepada salah seorang di antara mereka, "Ya hambaku, benar ini sahabatmu, ini saudaramu seiman?" Kata dia, "Benar ya Allah." "Dan apakah benar engkau pernah disakiti dia?" "Pernah ya Allah." "Kau mau maafkan dia?" "Enggak bisa ya Allah." "Loh, kenapa enggak bisa?" "Ya karena dia waktu menyakiti aku di dunia, dia enggak pernah menunjukkan penyesalannya. Jadi engkau tidak mau maafkan?" "Tidak ya Allah." Wah, akhirnya kata Allah, "Irfa' ra'sak." "Coba angkat kepala kamu." Dia angkat kepalanya, dia lihat sesuatu di depan dia, kaget. Jadi dia lihat sebuah bangunan megah, mewah gitu ya, terbuat dari kaca. Ya. Yang membuatnya sampai nanya gini, "Ya Allah, li ayyul nabiyyin hadhil imarah." "Wahai Allah, ini untuk nabi yang mana nih rumah sehebat ini?" "Wali ayyu syahidin hadhil imarah." Untuk orang yang mati syahid di medan jihad, mana yang dapat rumah kayak gini? Kata Allah, "Hai hambaku, ini rumah aku sediakan untuk kamu." "Bagaimana ya Allah, aku berhak dapat rumah kayak gini?" "Bagaimana?" "Ada S dan K-nya, ada syarat dan ketentuannya." "Apa itu ya Allah?" "Engkau maafkan saudaramu." Ya teriak langsung, "Al-an ya Rabb, al-an ya Rabb, sekarang ya Rabb, sekarang ya Rabb, aku maafkan saudaraku. Bahkan ya Allah, bolehkah aku ajak saudaraku ke dalam rumahku?" Kata Allah, "Pegang tangan saudaramu, masuklah engkau berdua dalam rahmatku." Ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini bisa begini karena mereka orang beriman yang spesial, Pak. Kita belum tentu spesial, Pak. Ya.
Jadi jangan nunggu di sana, di sini aja diselesaikan. Ya.